Kita Olivia Firmanto dengan NIM akhir 071. Dan saya Jihan Kairuna dengan NIM akhir 082. Dan di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek kami yang berjudul Mood Sync. Baik, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai PPT kami, yaitu tentang proyek aplikasi Mood Sync. Nah, yang pertama, apa sih mood? Mood atau suasana hati adalah kondisi emosional yang dirasakan seorang dalam periode waktu tertentu. Mood dapat mempengaruhi cara berpikir, perilaku, dan mengambil keputusan. Berbeda dengan emosi yang bersifat sementara dan cepat berubah, mood biasanya berlangsung lebih lama dan bisa tidak disadari juga. Menyadari dan memahami bahwa mood ini sangat penting karena hal ini berkaitan erat dengan kesehatan mental dan kesejahteraan seseorang secara keseluruhan. Nah, kenapa sih harus mood sync? Urgensi menciptakan aplikasi pelacak mood seperti Mood Sync sangat tinggi, mengingat semakin banyak orang yang mengalami tekanan seperti stres dan kelelahan mental di tengah aktivitas sehari-hari mereka. Banyak individu yang tidak menyadari perubahan mood mereka. Bahkan hal tersebut itu bisa berdampak langsung pada kualitas hidup, relasi sosial, hingga produktivitas kerja mereka. Nah, dengan adanya Mood Sync, pengguna dapat secara rutin mengevaluasi kondisi emosionalnya dan mendapatkan saran reflektif berdasarkan data yang diinput oleh pengguna itu sendiri. Nah, kemudian ada logika program dari Mood Sync. Yang pertama adalah tampilan awal atau main activity. User menjalankan aplikasi dan melihat halaman awal atau activity_main.xml dengan tombol start here. Kemudian jika ditekan, main activity akan memanggil method start app dan mengarahkan ke halaman pertanyaan yang pertama. Kemudian terdapat input jawaban pertanyaan atau question page. Halaman pertanyaan terdiri dari 3 layout yang berbeda, masing-masing berisi 2 pertanyaan yang berarti totalnya ada 6 pertanyaan. Setiap jawaban dari radio button yang dipilih oleh pengguna akan dikumpulkan oleh question controller melalui metode collect answer. Nah, kemudian jawaban disimpan ke database lokal atau MoodDB helper melalui metode insert answer. Nah, kemudian ada perhitungan mood atau result page. Setelah semua jawaban selesai, pengguna akan diarahkan ke result_page. Result controller menjalankan calculate mood, yaitu mengambil semua jawaban dengan get all answer, lalu mengkategorikan jawaban ke dalam 5 mode, yaitu happy, sad, angry, calm, and tired. Nilai tiap kategori disimpan dengan store mood result, yaitu ada happy, sad, angry, calm, tired. Kemudian terdapat output yang pertama, yaitu output persentase hasil mood. Masih dalam result page, program menampilkan persentase masing-masing mood melalui display mood. Data ditampilkan menggunakan text view happy, text view sad, text view angry, text view tired, text view calm. Nah, output yang kedua yaitu kesimpulan dan saran atau summary page. Pengguna menekan tombol next untuk masuk ke halaman akhir atau summary page. Summary page controller menjalankan generate advice, yaitu mengambil nilai persentase mood dari database atau get mood result, lalu menentukan mood yang dominan. Berdasarkan mood dominan ini, program menampilkan kesimpulan dan saran di display summary ke text view kesimpulan dan text view saran. Nah, di sini ada tampilan dari program Mood Sync kami, yaitu bisa dilihat main activity seperti itu, kemudian 3 question page, kemudian ada output presentasi hasil mood dan kesimpulan dan saran atau summary page-nya. Nah, kemudian ada diagram UML-nya. Yang pertama ada use diagram. Bisa dilihat bahwa terdapat 2 aktor, yaitu user dan system. User itu dapat memulai aplikasi dengan button start here, mengisi 6 pertanyaan, melihat presentasi mood, dan melihat kesimpulan dan saran. Kemudian untuk aktor sistem, dia dapat memulai program, ekspor data jawaban pertanyaan, menghitung presentasi mood, menampilkan presentasi mood, dan menampilkan kesimpulan dan saran. Kemudian terdapat activity diagramnya. Ada 3, yaitu user, mood interface, dan system. Yang pertama user. User memulai aplikasi dengan button start here, mengisi 6 pertanyaan, melihat presentasi mood, dan melihat kesimpulan dan saran. Kemudian terdapat mood interface-nya, yaitu single window. Hubungan antara user dengan single window itu bolak-balik. Dan yang terakhir ada system, yaitu mengekspor data jawaban pertanyaan, menghitung presentasi mood yang nantinya akan mengkategorikan dalam happy, sad, angry, calm, and tired. Kemudian memasukkan presentasi mood dan memasukkan kesimpulan dan saran. Hubungan single window dengan sistemnya itu bolak-balik juga semuanya. Kemudian ada class diagram. Yang pertama ada layout dari activity main. Itu ada text view welcome to Mood Sync, text view your daily space to reflect and reset, dan ada button start. Kemudian layout dari activity main ini akan dihubungkan ke controller main activity, yang situnya ada start app. Kemudian activity main atau main activity ini akan berhenti sampai sini saja. Kemudian lanjut dengan layout dari question page, yang di situ ada radio group Q1 atau question 1, ada radio group Q2, radio group T, radio group Q4, radio group Q5, radio group Q6, dan button next. Kemudian layout question page akan dihubungkan selanjutnya akan ke controller, yaitu question controller. Di situ ada load questions, collect answers, dan next page. Kemudian layout selanjutnya ada result page. Di situ ada text view happy, text view sad, text view angry, text view calm, dan text view tired, serta ada button next. Layout result page itu akan dihubungkan ke controller yang dinamakan result controller. Di situ ada calculate mood, display mood. Dan yang terakhir layoutnya ada summary page. Di situ ada text view kesimpulan dan text view saran. Layout summary page akan dihubungkan ke controller summary controller. Di situ ada generate advice dan display summary. Nah, ketiga controller ini, question controller, result controller, dan summary controller akan dihubungkan ke SQLite interface atau MoodDB helper. Di situ ada insert answer, get all answer, clear answer, store mood result, happy, sad, angry, calm, tired, dan get mood result. Dan yang terakhir, mood
mood DB helper ini akan dihubungkan ke layout dari result page yang ada answer, list string, happy int, sad int, angry int, calm int, dan tired int. Nah, kemudian yang terakhir ada kesimpulan dan saran pengembangan. Kesimpulannya adalah MoodSync adalah aplikasi pelacak suasana hati yang dirancang untuk membantu pengguna mengenali dan merefleksikan kondisi emosional mereka setiap hari melalui 6 pertanyaan yang sederhana. Berdasarkan jawaban yang diberikan, aplikasi mengolah data menjadi persentase 5 kategori mood utama, yaitu happy, sad, angry, tired, and calm. Hasil ini disertai juga dengan kesimpulan maupun saran yang relevan, sehingga dapat memberikan gambaran umum mengenai keadaan psikologis pengguna. Dan kemudian ada keunggulan dari aplikasi MoodSync ini sendiri. Yang pertama ada antarmuka yang sederhana dan intuitif, memudahkan semua kalangan untuk menggunakan aplikasi ini. Yang kedua ada pendekatan reflektif tidak langsung, sehingga pengguna tidak perlu menyatakan mood secara eksplisit. Ketiga ada output mood berbasis data, membuat hasil lebih objektif dan mendukung kesadaran emosional. Yang keempat ada saran otomatis sesuai hasil mood tertinggi, menambahkan nilai fungsional sebagai pendamping refleksi harian. Dan yang terakhir ada saran pengembangan. Kedepannya diharapkan aplikasi ini mendapatkan riwayat mood atau terdapat mood history, sehingga seseorang dapat melihat riwayat moodnya dari hari ke hari. Kemudian ada notifikasi harian sehingga seseorang bisa menggunakan aplikasi ini. Dan yang terakhir ada multibahasa, biar semua orang dapat menggunakan ini dengan berbagai bahasa yang digunakan oleh mereka. Baik, itu adalah sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kali ini saya akan menampilkan proses pembuatan program dalam Android Studio. Pada coding program Refinement Activity ini merupakan halaman di mana kode program akan pertama kali dijalankan. Ada event listener untuk menangani klik pada tombol. Jadi pas tombolnya itu ditekan, dia akan memanggil untuk masuk ke halaman yang dipanggil itu nanti akan ke main activity 2. Lalu di sini akan dibuat perintah intent untuk berpindah ke halaman selanjutnya, yaitu halaman pertanyaan pertama di main activity 2. Selanjutnya ke halaman main activity 2, di mana di halaman ini pengguna diberi 2 pertanyaan. Pertama, itu pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua, yang berupa radio group yang tadi ID-nya sudah diganti menjadi question 1 dan question 2. Nah, di sini akan menggunakan fungsi set on click listener, sehingga pas tombolnya diklik itu akan bisa untuk mengambil jawaban yang udah diinput oleh pengguna. Di sini tadi karena di sini ada error get selected index, di sini akan dideklarasikan lagi get selected indexnya, di mana get selected index ini untuk mengambil jawaban radio group tadi sebagai indeks dalam rentang 0 sampai 3. Dan group extra di sini di baris ini itu untuk mengirim jawaban ke main activity 3, dan di sini sudah ditulis main activity 3. Nah, selanjutnya untuk di main activity 3 ini, halaman ini dia akan menerima jawaban dari main activity 2 tadi melalui fungsi get intent dan get in extra. Lalu akan dibuat fungsi untuk mengambil jawaban sebelumnya dikirim dari main activity 2 menggunakan button 3 on click listener. Digunakan fungsi get selected index untuk mengambil jawaban pengguna. Di sini mengambil jawaban pengguna dari question 3 dan dari question 4. Lalu setelah itu digunakan intent. Ini digunakan intent put extra untuk mengirim jawabannya ke main activity 4, sehingga ditulis answer 1 dan dilanjutkan hingga answer ke 4. Nah, selanjutnya pada halaman main activity 4, di halaman ini jawaban 1 sampai 4 yang sebelumnya itu akan diterima pada halaman ini. Nah, kemudian pengguna dapat menjawab 2 pertanyaan terakhir di halaman ini. Di sini akan diterima 4 jawaban sebelumnya, yaitu dari N1, get intent dan get in extra ini untuk mengambil pertanyaan 1 hingga 4 yang dikirim dari main activity 3. Dan di sini ada minus 1. Minus 1 ini artinya nilai default jika data itu tidak ditemukan. Dan fungsi set on click listener untuk button 4, di mana saat tombol result itu nanti ditekan, kode di dalam listener ini akan dijalankan. Lalu akan diambil jawaban dari pertanyaan 5 dan pertanyaan 6 menggunakan fungsi get selected index, di mana jawabannya itu akan berupa indeks pilihan dari 0 hingga 3 yang didapatkan melalui fungsi ini. Lalu semua jawaban akan disimpan ke array. Fungsi ini digunakan agar bisa menyimpan semua jawaban ke dalam array ini, agar bisa dikirim sekaligus semua jawabannya ke halaman berikutnya, yaitu main activity 5. Nah, fungsi intent put extra ini jadi untuk mengirim array answers dari sini melalui intent supaya bisa dihitung untuk ke halaman selanjutnya, dan start activity intent ini untuk menjalankan intent dan berpindah ke halaman main activity 5. Nah, selanjutnya ke halaman main activity 5, di mana di halaman ini bertugas untuk menghitung hasil dari semua jawabannya. Selanjutnya menggunakan fungsi int answers, di mana ini untuk menerima data berupa array jawaban yang dikirim dari main activity 4 melalui intent. Lalu sebagai validasi, jika array-nya tidak diterima atau tidak lengkap, maka aplikasi akan tetap berjalan menggunakan data default, yaitu semuanya itu 0.
Selanjutnya akan dibuat map string integer sebagai map, yaitu map kosong untuk menyimpan skor setiap moodnya, yang nantinya setiap jawaban itu akan menambah nilai 1 atau lebih kategori ini. Di sini ditulis in total sama dengan 6, yang menandakan bahwa total pertanyaan yang dijawab adalah 6, dan ini yang akan digunakan sebagai penyebut saat menghitung persentasenya nanti. Lalu selanjutnya akan diisi tampilan persentase untuk masing-masing mood. Jadi misalnya nantinya jika jawaban untuk happy-nya adalah 3, maka akan dibuat 3 dikali 100 dibagi 6 sehingga hasilnya nanti akan 50%. Di sini akan dibuat persamaannya. Nah, berikut persamaan yang akan digunakan untuk menghasilkan tampilan persentase di aplikasi. Lalu yang terakhir adalah button set on click listener, yang fungsinya yaitu ketika tombol next ditekan, aplikasi akan pindah ke halaman main activity 6, dan data dari mood score itu akan dikirimkan untuk ditampilkan sebagai kesimpulan dan saran. Selanjutnya pada halaman terakhir di main activity 6 ini merupakan halaman di mana program akan mengambil data mood scores dari halaman sebelumnya, lalu akan mencari nilai mood dengan persentase tertinggi yang akan digunakan untuk menghasilkan kesimpulan dan saran berdasarkan mood dengan persentase tertinggi tersebut. Yang max score ini fungsinya untuk mengambil nilai skor mood yang tertinggi dari semua kategori menggunakan collections max. List string ini untuk inisialisasi list kosong yang akan menyimpan nama-nama mood yang memiliki skor tertinggi, di mana ini bisa lebih dari 1 kalau ada mood yang memiliki skor yang sama. Fungsi for map and string integer ini merupakan loop untuk mencari semua mood yang memiliki skor sama dengan skor tertinggi dan menambahkannya ke dalam list dominant moods. String builder ini digunakan untuk merangkai teks kesimpulan atau summary dan saran atau suggestion dari mood yang dominan yang memiliki skor tertinggi yang tadi. Nah, di sini adalah contohnya untuk case-nya happy. Jadi dengan kalau misalkan mood-nya happy, maka di sini kami tambahkan deskripsi dan saran yang sesuai. Sama halnya dengan case-case lainnya seperti sad, tired, angry, dan calm yang akan ditulis selanjutnya. Lalu yang terakhir yaitu set on click listener untuk button 6, yaitu button untuk back to home, yang dimana jika tombol ini ditekan maka akan dibuka kembali ke halaman main activity, yaitu halaman pertama. Di sini digunakan intent flag activity clear top yang digunakan agar semua aktivitas sebelumnya itu dihapus, jadi pengguna dapat langsung kembali ke halaman utama. Nah, setelah ditambahkan background dan diganti font dan size-nya, ini merupakan hasil final dari program aplikasi kami. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.